Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mama Kia. Ini adalah video pertama aku yang aku beranikan diri untuk sharing tentang budgeting keuangan rumah tangga. Sebenarnya sudah lama banget aku itu mencoba untuk budgeting keuangan rumah tangga. Namun baru sekarang aku itu mulai berani untuk go public atau sharing gitu kepada teman-teman semua. Dalam video ini mungkin masih banyak sekali kekurangan atau sangat jauh dari kesempurnaan ya teman-teman. Aku hanya belajar dan mencoba untuk memotivasi diri aku agar aku itu semakin semangat berbenah tentang keuangan keluarga. Sama seperti yang lain, di sini tuh aku sudah mempersiapkan alat-alat untuk persiapan budgeting. Jadi ada alat tulis yang aku gunakan, kemudian ada buku binder, ya yang seadanya aja dulu ya teman-teman. Intinya kita harus berani gitu untuk memulai sesuatu dengan harapan ini untuk berbagi kebermanfaatan untuk bersama. Di sini aku baru mulai budgeting itu untuk bulan ini ya teman-teman, yaitu bulan April. Nah, budgeting ini aku bukan bermaksud untuk ria, takabur atau merasa sombong. Aku bukan seorang yang ahli ya teman-teman, tapi aku tuh sudah lama banget menonton video-video dari teman-teman lain, dari mama-mama atau bunda-bunda ibu rumah tangga lain yang jago-jago banget dalam budgeting rumah tangga. Harapannya dengan sharing atau berbagi video ini itu tuh menambah motivasi terutama buat diri aku sendiri ya teman-teman, untuk berbenah lagi cara supaya hidup kita itu tidak boros dan bisa mengatur gaji atau keuangan keluarga itu dengan bijak. Karena jujur aja ya teman-teman, selama ini tuh aku merasa kalau aku tuh boros banget, tidak bisa menahan hawa nafsu, keinginan, terutama ketika kita itu sedang belanja bulanan ataupun belanja untuk kebutuhan sehari-hari itu suka kalap mata gitu ya teman-teman. Itu semua sebenarnya karena kurangnya tekad atau motivasi yang kuat dari dalam diri, ditambah perencanaan atau budgeting yang masih belum stabil. Nah, maka dari itu aku mencoba ini untuk budgeting perencanaan di bulan April ini. Terlebih lagi ini adalah bulan Ramadan, aku harus banyak-banyak menahan diri gitu dari hawa nafsu untuk belanja boros-boros yang gak perlu. Kembali lagi, setiap orang, setiap keluarga itu tentunya berbeda-beda ya teman-teman, pemasukannya, pengeluarannya, kebutuhannya. Namun di sini aku ingin menegaskan bahwa ini aku bukan yang paling sempurna, bukan yang paling hebat. Kunci utamanya yaitu di sini aku harus banyak bersyukur, berusaha serta bersabar. Nah, teman-teman, itu tadi sudah aku buat cover dari April budgetingnya. Aku buat yang simple-simple karena aku juga belum terlalu bisa yang menggambar pro seperti itu ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita coba contohkan budgeting dari keluarga aku ya. Di sini budget April itu banyak banget evaluasi yang aku cek dari bulan-bulan sebelumnya teman-teman, yang mana hal tersebut bisa menjadi patokan kita untuk membuat budget di bulan kedepannya. Nah, dari sekian pengalaman atau dari pelajaran-pelajaran yang aku dapat di sini tuh aku mendapatkan rumusan yang paling ideal yang cocok dari keluarga aku gitu ya, yaitu presentase 60, 10, 25, dan 5%. Apa aja sih itu untuk presentase budgeting? Jadi di sini ada yang 60% itu tentang kebutuhan pokok aku. Kemudian 10%-nya tabungan, 25%-nya itu kebutuhan sekunder, dan 5%-nya itu aku masukin sedekah atau investasi. Nah, di sini aku mau ambil yang simple-simple aja ya teman-teman.
karena aku tuh udah belajar banyak gitu ya, dari lihat-lihat tuh terkadang sangat ribet dan kurang cocok gitu saat aku terapin di budget atau pengeluaran di keluarga aku. Balik lagi tentang pendapatan, setiap keluarga beda-beda ya teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil, namun kita harus tetap bisa memanagenya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam keseharian hidup kita di keluarga masing-masing. Nah, ini tadi presentasenya. Untuk investasi atau sedekah, itu investasi dalam artian bukan hanya dunia ya teman-teman, bisa juga akhirat, seperti kita membantu urusan sosial atau agama dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini aku mau tulisin pendapatan itu. Yang pertama dari gaji istri atau aku ya teman-teman, sebesar 3 juta. Kemudian di sini ada dari suami, itu tidak aku sebutkan, mohon maaf. Dan tambahan lain itu juga tidak aku sebutkan. Ini sengaja tidak aku sebutkan ya teman-teman, karena nanti di dalam pengeluaran itu ada pos khusus yang di luar dari presentase anggaran aku. Yang pertama di sini ada kebutuhan pokok sebanyak 60%. Aku masukin ada makan sehari-hari atau belanja mingguan, ada belanja bulanan, ada juga pos untuk beli beras, ada arisan yang wajib aku bayar, ada listrik, ada sampah, ada gas atau galon. Nah, di sini masing-masing budgetnya itu aku budgeting ya teman-teman. Untuk makan itu 800.000, belanja bulanan 268.000, plus 230.000, arisan 100.000, listrik itu biasanya 300.000, sampah 25.000, gas galon itu 68.000. Totalnya dari 60% itu yaitu 1.800.000. Nah, next, kebutuhan sekunder. Di sini aku masukin 25% dari gaji aku ya teman-teman. Nah, di situ yang pertama aku tulis ada Pampers, kemudian ada susu UHT, ada juga kuota, ada bensin, kemudian ada keperluan anak-anak. Masing-masingnya itu yang pertama 250.000, susu UHT 150, 100.000, bensin 150, anak-anak 100.000, totalnya 750.000 ya teman-teman. Itu 25% tadi dari gaji aku. Nah, di sini sengaja aku tulisnya gaji aku ya teman-teman, karena itu yang paling real, nyata, yang insya Allah tetap gitu aku dapatkan setiap bulan. Kemudian 10%-nya dari tabung, untuk pengeluaran tabungan. Di sini aku bagi jadi 3, ada pendidikan anak, kemudian ada sinking fund, nanti berbagai keinginan yang aku ingin beli gitu ya. Kemudian ada emergency. Jadi masing-masing itu 100.000, 100.000 dan 100.000. Totalnya ada 300.000 rupiah ya teman-teman. Sedikit cerita, di sini aku sama Pak suami itu sekarang sedang persiapan LDM ya teman-teman, karena Pak suami alhamdulillah keterima PNS di luar kota. Jadi anggaran kami itu terpisah seperti itu. Makanya aku masukin pendapatan itu, yang aku jelasin cuma dari gaji aku. Kemudian di sini ada yang terakhir untuk sedekah atau investasi 5%, agamanya sebanyak 100.000, untuk sosialnya sebanyak 50.000, totalnya 150.000. Nah teman-teman, itu tadi cerita sedikit. Sebenarnya ada lagi pengeluaran itu untuk orang tua kami, kemudian ada bonus dan ada tanggungan. Nah, dari 3 item ini, kenapa sih yang gak aku tulis ke dalam budget aku gitu ya, karena itu tuh dari sumbernya nanti dari Pak suami transfer atau tambahan lain yang aku dapatkan. Tambahan lain itu kami bisa dari tunjangan-tunjangan lain ataupun dari online shop yang aku punya online shop seperti itu. Nah, kemudian disinilah aku itu nanti memakai gaji dari suami yang ditransfer ke aku itu untuk bonus. Jadi nanti bonus itulah misalkan untuk jajan, jalan-jalan dan sebagainya. Untuk
Namun sebelum jalan-jalan atau jajan itu juga nanti akan aku tabungin dulu ya teman-teman. Kemudian untuk dari orang tua itu juga akan ada pos dari penghasilan yang khusus sendiri gitu ya. Jadi untuk orang tua bonus tanggungan itu nanti akan aku detail lagi di video berikutnya insya Allah ya. Nah ini ada buku lain penunjang budgeting aku, ada sinking funds, ada buku coret-coret rancangan anggaran, kemudian ada dompet pintar. Nah itu dia teman-teman budgeting aku. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.